Shalom, saudara-saudara yang terkasih, anggota Pukat di seluruh Indonesia. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan boleh sharing dalam acara yang sangat bagus, yaitu acara Berbagi Kasih, Sebarkan Harapan. Acara yang diselenggarakan oleh Pukat bidang spiritual. Acara yang sangat bagus. Kenapa? Dari acara inilah untuk memperdalam iman kita, menguatkan iman kita, memperteguh iman kita sebagai orang Katolik. Maka anggota Pukat, profesional usahawan Katolik, kita akan bersama-sama saling meneguhkan, saling menguatkan iman kita dengan dasar nilai-nilai iman Katolik. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu, ini hari istimewa tanggal 22 Desember, selamat Hari Ibu. Kepada ibu-ibu yang sangat saya hormati, selamat merayakan Hari Ibu ini. Tanpa ibu kami nggak ada di sini. Karena ibulah kita ada. Dan banyak ibu-ibu yang sukses berkembang, baik di dalam kenegaraan maupun dan lain sebagainya. Kita mengenal ada Cut Nyak Din, kita mengenal ada R.A. Kartini dan lain sebagainya. Demikian juga di gereja. Kita mengenal demikian banyak para santa-santa. Dan juga kita mengenal Bunda Maria. Ini luar biasa. Nah, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu memanfaatkan perantara dengan bijak. Saya ulangi, memanfaatkan perantara dengan bijak. Saudara-saudara masih ingat sesi yang lalu ketika saya sharing juga, saya mengatakan untuk sukses itu ada kunci, yaitu ASN. Semua pengusaha, semua profesional usahawan selalu kepengen maju, selalu kepengen berkembang, selalu kepengen sukses. Salah satu cara adalah peganglah ASN. A adalah ASN. ASN ini bukan aparatur negara, bukan ya. A-nya adalah singkatan dari action. Action yang punya attitude benar. Action yang dilakukan dengan antusias. Karena action lah yang akan membuat kita berhasil. Sehebat apapun juga saudara-saudara, tanpa action, kita punya pengetahuan, tanpa kita punya ilmu, kalau nggak ada action, nggak akan mungkin kita sukses. Maka action sebagai pondasi yang pertama. Namun kemudian adalah, apakah cukup dengan action? Kurang. Supaya actionnya itu hasilnya bagus, maka kita butuh skill, keterampilan, pengetahuan kita. Nah, skill ini akan meningkatkan kualitas action kita sehingga action kita akan menjadi lebih bermutu, lebih berkualitas dan menjadi lebih efektif di dalam bekerja, lebih produktif di dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah N. N-nya adalah networking, di mana kita butuh relasi, kita butuh teman, kita butuh komunitas, kita butuh perantara. Saudara-saudara, pernah nggak kita ngalami ketika kita bisnis, di dalam bisnis kita kepingin berkomunikasi dengan seseorang tapi saya bingung, ini gimana caranya? Atau siapa yang perlu saya hubungi? Atau saya kepingin ketemu sama pimpinan saya tapi saya nggak ada mental, gimana caranya saya ketemu sama pimpinan saya? Atau saya kepingin ketemu sama rekan bisnis tapi saya nggak tahu caranya. Maka kita membutuhkan perantara. Perantara-perantara semacam ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis. Bagaimana kita bisa membangun sebuah komunitas bisnis dengan bagus dengan perantara yang baik. Oleh karena itu, saya juga berpikir, apakah di dalam iman kita juga butuh perantara untuk kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah, dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus? Ada, yaitu Bunda Maria. Pas, ini hari Ibu kan? Nah, satu kisah yang menarik yang saya ambil dari Injil ialah ketika terjadi pesta perkawinan di Kana, di situ, kemudian suasana kacau karena apa? Kehabisan anggur. Tiba-tiba Bunda Maria mendekati Yesus, lalu berkata, mereka kehabisan anggur. Bunda Maria tidak diminta oleh siapapun juga. Tuan rumah nggak tahu, tapi Bunda Maria punya inisiatif untuk membantu menyelamatkan acara ini supaya berjalan dengan bagus. Maka Bunda Maria mendekati Yesus karena Bunda Maria tahu bahwa Yesus bisa membantu mereka. Maka akhirnya Yesus berkata kepada Bunda Maria, berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Kalau tidak karena permintaan Bunda Maria, Yesus nggak akan melakukan itu. Karena Yesus juga mengatakan sebelumnya, waktuku belum tiba. Saudara-saudara, demikian juga ketika kita berkomunikasi dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus sendiri, kita membutuhkan perantara. Bunda Maria sebagai perantara yang sangat cermat, sangat bagus, bisa diandalkan dan tidak akan mencelakakan kita. Oleh karena itu maka mari kita bangun suatu relasi yang bagus, komunikasi yang bagus kita dengan Bunda Maria. Berdoa Bunda Maria adalah bagian untuk membangun relasi tadi. Bisnis butuh perantara. Komunikasi dengan Allah juga butuh perantara. Semoga kita bisa memanfaatkan perantara dengan bijak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat.